di podcast Suara Nusantara, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna, di mana kita akan membahas satu hal yang sangat menarik pada hari ini, yaitu adalah tentang keberagaman budaya di lingkungan kerja sebagai ajang pemersatu bangsa. Nah, jadi hari ini saya nggak hanya sendiri, saya ditemani bersama dengan 3 narasumber dan salah satunya hadir langsung di studio kita luar biasa ini. Diimpor langsung dari Borneo ini dia, Gerhana Rizky Chandra Wahyudi. Halo, apa kabar? Halo Mas Hans, halo Sobat Nusantara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Salam hangat dari Kalimantan, tanah yang kaya akan budaya dan juga hutan yang masih asri. Nah, senang sekali ya Mas karena bisa berbagi cerita tentang bagaimana keberagaman budaya itu berperan di lingkungan kerja kita. Wow, keren banget. Tidak salah diimpor langsung di Borneo ya. Selain itu juga ada teman-teman kita dari Bali, ada Mas Kardiasa. Apa kabar Mas Kardiasa? Halo Mas Han, halo semuanya, Astung Kare, kabar saya baik. Senang sekali saya bisa ikut diskusi ini karena topik dari keberagaman budaya ini memang selalu dekat dalam kehidupan sehari-hari saya di Bali, Mas Hans. Halo Mas Hans, saya dalam keadaan sehat dan siap berbagi cerita. Topiknya pas nih, ngomongin Indonesia khususnya di Bali, yang banyak beragam budaya. Saya yakin obrolan ini akan banyak bermanfaat dan inspiratif. Kita akan langsung masuk ke diskusi pada hari ini. Jadi untuk pertama kita akan nanya langsung ke tamu yang hadir di sini ya. Jadi untuk Mbak Nana, Mbak Nana ini dari Kalimantan ya, dimana pasti pernah bekerja juga, pernah bertemu dengan banyak orang dengan berbagai suku, berbagai keragaman budaya. Kira-kira keragaman budaya itu berpengaruh nggak sih ke lingkungan kerja Mbak Nana sendiri? Dan kira-kira ada keuntungan atau kerugiannya nggak? Atau mungkin ada halang-halangan yang mungkin Mbak hadapin selama bekerja dengan orang yang penuh dengan banyak keragaman budaya? Wah, Mas Hans, di tempat kerja saya itu semua itu ada dari Sabang sampai Merauke nih, dari Sumatera ada, Jawa ada, Sulawesi ada, itu bahkan dari Papua juga ada gitu, yang mana masing-masing dari mereka itu membawa budaya dan juga cara pandang yang berbeda. Nah, yang kadang-kadang cara pandang yang berbeda itu juga membawa tantangan tersendiri gitu, seperti cara berkomunikasi yang berbeda. Saya belajar dari situ, kuncinya itu adalah di sikap saling menghargai dan juga komunikasi yang terbuka. Nah, contohnya di Kalimantan itu ada yang namanya nilai Gawi Sabumi. Nah, Mas Hans tahu nggak nilai Gawi Sabumi itu apa sih? Aku nggak tahu justru Mbak, coba bisa tolong jelaskan nggak Mbak? Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga biar lebih paham nih, apa sih yang namanya Gawi Sabumi ya? Iya, coba mungkin bisa jelaskan. Nah, jadi Gawi Sabumi itu artinya gotong royong atau tolong menolong tanpa pamrih. Nah, jadi saya mencoba menerapkan nilai tersebut di kantor. Jadi yang mana apabila ada teman-teman yang merasa kesusahan, maka saya akan membantunya tanpa diminta. Nah, inilah yang membuat suasana kerja itu jadi lebih hangat dan juga saling percaya. Wah, keren banget ya Mbak, ternyata budaya lokal itu sangat berpengaruh dalam kerekatan ataupun kekompakan dari sebuah tim dalam sebuah kantor atau di pekerjaan ya. Nah, kalau untuk Mas Kardiasa sendiri yang di Bali gimana? Apakah ada budaya lokal yang ikut pengaruh nih dalam konteks pekerjaan ataupun bekerja bersama dengan sebuah tim di dalam kantor? Gimana Mas Kardiasa? Saya akan jelaskan. Betul sekali tuh sih Mas Hans. Di Bali itu kita punya prinsip atau enggak itu namanya filosofi yang bunyinya itu Trihito Karano, di mana Trihito Karano itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Itu Mas Han. Tapi ini juga bukan sekedar teori Mas Han, tapi juga saya sebagai masyarakat Bali memang benar-benar merasakan gitu loh konsep Trihito Karano itu di Bali. Mas Han, juga satu lagi nih Mas Han, di mana di Bali juga kita setiap hari Kamis tuh menggunakan busana adat Bali, dan setiap hari raya Purnamo Tilem itu kita menggunakan busana adat Bali. Juga sudah diatur itu Mas Hans pada peraturan gubernur nomor 79 tahun 2018, yaitu tentang hari penggunaan busana adat Bali, yang mewajibkan kita menggunakan busana adat Bali pada setiap hari Kamis. Aturan ini juga berlaku Mas Han pada hari Purnama, Tilem, dan hari-hari suci yang ada di Bali. Aturan ini nggak berlaku hanya untuk
pegawai pemerintah saja Mas Han, tapi juga pada lembaga swasta, tenaga pendidik, serta peserta didik, dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Bali, Mas Han. Kan penggunaan bahasa Bali ini mengunggah kita untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi, Mas Han. Ini adalah bentuk nyata cinta tanah air, menjaga, melestarikan, dan membanggakan budaya lokal yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Dengan demikian, setiap helai kain yang kita kenakan bukan hanya melindungi tubuh kita, Mas Han, tapi juga merawat jiwa bangsa kita, Mas Han. Seperti itu, Mas Han. Saya tambahin ya, berbicara tentang ngayah itu bukan soal kerja fisik saja, namun juga sikap sukarela dan empati. Contoh, jika ada teman kesusahan dalam pekerjaan, kita bukan karena aturan yang harus membantu teman kita, cuman berdasarkan sikap sukarela dan empati, kita akan pekerjaan kita mempererat persaudaraan. Benar Mas, di Bali itu memakai pakaian adat tiap hari Kamis. Kenapa pakaian adat? Karena pakaian adat bukan hanya secara tampilan luar saja, namun ketika kita berpakaian adat, kita merasa bangga, merasa memiliki sekaligus menghargai, menghormati pada leluhur yang mewariskan budaya leluhur ini. Selain itu, tradisi berpakaian adat juga memperkuat rasa kebersamaan, Mas. Bayangkan, setiap hari Kamis kita melihat teman, rekan kerja, atau masyarakat umum mempergunakan pakaian adat, sehingga kita merasakan harmonis dan enak dipandang. Kemudian ada manfaat sosial dan ekonomis, Mas. Ini juga berdampak positif bagi pihak lain, terutama perajin atau penjahit pakaian adat tersendiri, merupakan peluang bisnis, meningkatkan ekonomi mereka. Sedangkan dalam sudut pandang sosial, pemakaian pakaian adat secara rutin bagi generasi muda dapat mengembangkan rasa mencintai, khususnya budaya Bali sejak dini. Jadi, sekedar formalitas tapi bagian dari pendidikan budaya. Tapi dari semua manfaat itu, ada juga tantangannya. Misalkan, beberapa orang merasa kurang nyaman jika harus selalu memakai pakaian adat dalam beraktivitas. Kuncinya ada keseimbangan, tetap menjaga pakaian adat secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pengalaman Mbak Nana, lalu juga Mas Kandiasa, dan Mas Jerry itu ternyata keren-keren banget pengalamannya ya. Tapi pasti dong dari keberagaman dari teman-teman jelaskan, pasti ada hal lucu dong yang sempat dialami oleh teman-teman terkait hal mungkin ya hubungan, pola hubungan, perbedaan budaya gitu. Coba mungkin Mbak Nana bisa bantu jelaskan. Jadi ada sih Mas hal-hal lucu yang mengenai perbedaan budaya tersebut. Nah, contohnya itu saya pernah bawa makanan khas dari Kalimantan. Jadi ada yang namanya pakasam dan juga mandai. Bentar, mandai? Iya. Itu bukan senjata ya? Itu mandau. Oh, mandau. Sorry. Oke. Nah, jadi pakasam itu merupakan fermentasi ikan. Jadi ikan itu dibubuhi dengan garam yang kemudian didiamkan sampai beberapa hari. Nah, kemudian untuk mandai itu merupakan makanan dari kulit cempedak. Jadi itu difermentasi juga. Jadi tapi baunya itu sangat tajam. Jadi mungkin orang-orang mengira ini makanan basi nih, nggak enak baunya. Nah, tapi setelah diolah itu jadi makanan yang enak banget. Jadi ketika saya sudah mengolah makanan itu sedemikian rupa dan saya bawa ke tempat kerja, teman-teman saya malah doyan. Mana gitu makan makanan seperti itu. Kayaknya kan harus coba bawa ke kita juga sih, bisa nyobain juga ya. Kan kita nggak tahu kayak gimana gitu. Boleh. Pernah Mas Hans, pas ada arisan nih di kantor, saya bawa makanan khas Bali Mas Han, yaitu jajo uli sama lawar Mas Han. Terus teman-teman saya terus coba nih. Terus mereka nanya nih, ini daging mentah ya? Bisa nih makan daging mentah? Terus aku jelasin nih Mas Han pada mereka, ini enggak, ini makanan khas Bali kok. Ini enggak mentah, ini bisa kalian makan. Terus mereka coba, wah ketagihan nih. Mereka ketagihan, terus makan sampai lahap, sampai ada nih Mas teman saya nih, dia nanya, gimana sih cara buatnya, enak banget nih, dia pengen belajar buat. Wah, saya juga punya cerita Mas. Saya pernah ke kantor menggunakan ikat kepala khas Bali, yaitu disebut udang. Itu saya sedang melakukan upacara galungan setelah itu. Nah, di kantor, saya ketemulah teman saya dari luar Bali. Mereka nanya,
wah jadi cosplay apa ini gitu. Saya jawab dan jelasin bahwa pakaian ini adalah merupakan budaya khas di sini, khas saya. Setelah itu mereka penasaran dan malah ingin ikutan ke upacara adat. Nana, lalu juga ada Mas Kardi dan juga Mas Jerry. Jadi ternyata tuh keragaman atau perbedaan tuh bukan membuat jadi ada yang namanya apa ya clash. Justru banyak hal yang bikin lucu gitu ya, bikin tertawa, terus juga yang bikin justru lebih lekat gitu ya. Nah kalau menurut Mbak Nana, Mas Karin juga Mas Jerry, sebenarnya justru kira-kira apakah keberagaman budaya tadi itu di dalam lingkungan kerja justru berperan salah satunya menjadi pemersatu bangsa gitu loh? Menurut saya keberagaman budaya di kantor itu adalah sebuah miniatur Indonesia ya. Jadi di saat kita bisa saling menghargai dan juga menerima perbedaan, itu artinya kita sudah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan juga Kebinekaan Tunggal Ika di lingkungan kerja. Nah, kita itu nggak harus selalu berteriak nasionalisme dengan simbol-simbol yang besar, itu nggak. Cukup dengan menghargai rekan-rekan kita yang merayakan hari adatnya, kita mencoba makan makanan daerah dari teman-teman kita, terus juga mengerti perbedaan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk nyata cinta tanah air. Itu. Saya setuju itu Mas Han. Di mana juga di kantor saya sering mengadakan acara sharing-sharing budaya Mas Han. Pas hari-hari nasional itu kita biasalah kita sharing-sharing budaya. Dari sana timbul seperti itu budaya mereka. Terus dari sanalah kita timbul rasa menghormati Mas Han. Dari sharing-sharing itu pun jadi mengerti Mas Han bahwa Indonesia itu satu, tapi kaya akan warna budayanya Mas Han. Dan yang paling penting, keberagaman itu janganlah dilihat sebagai ancaman, namun dilihat sebagai peluang untuk belajar. Jika semuanya sama terus, kan tidak ada tantangan, tidak ada inspirasi. Dengan keberagaman, kita dapat perspektif yang baru, solusi kreatif, dan teman yang saling menghargai. Jadi obrolan kita hari itu memberikan banyak inspirasi ya buat kita semua, baik itu Mbak Nana yang dari Kalimantan juga teman-teman TNI Bali, itu memberikan banyak pengalaman cerita baik itu yang lucu dan juga bahkan inspiratif. Nah jadi teman-teman, dengan adanya keberagaman itu justru membuat kita menjadi lebih erat gitu ya. Dan mari kita jadikan keberagaman bukan hanya hambatan, tetapi juga jembatan emas yang memperkokoh persatuan bangsa. Karena Indonesia bukan negara yang disatukan oleh keseragaman, tetapi oleh kemampuan kita untuk bersatu dalam keberbedaan gitu. Jadi terima kasih teman-teman dan juga terima kasih buat Mbak Nana, buat Mas Kardi juga Mas Jerry yang ada di Bali. Jauh sekali, terima kasih sudah hadir di podcast pada hari ini. Semoga cerita juga pengalaman yang dibagikan bisa menjadi inspirasi dan memberikan banyak pengalaman baru lah untuk siapapun menyaksikan video pada hari ini. Jadi semoga kita memiliki lingkungan kerja yang lebih inklusif, yang lebih harmonis, dan tentu saja nasionalis. Oke, jadi saya Hans pamit undur diri. Terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Budaya, salam persatuan, dan salam dari Pecalang. Sampai jumpa.